Bab 696 menyatakan perang. Wilayah Utara menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Abadi. Deklarasi perang yang tiba-tiba dikeluarkan oleh wilayah Utara mengejutkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di dunia akbar Xuan Huang. Tidak ada yang mengira Mileye akan tiba-tiba menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Abadi. Ketahuilah bahwa Sekte Pedang Abadi ini bukanlah kekuatan biasa, melainkan memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat besar di dunia akbar Xuan Huang. Dan Mileye ini menyatakan perang tanpa alasan, apa yang sedang dia lakukan? Mendominasi dunia akbar Xuan Huang. Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi terletak di selatan dunia akbar Xuan Huang, dan mereka memiliki wilayah tersendiri, wilayah pedang. Di dunia akbar Xuan Huang, Sekte Pedang Abadi bisa dikatakan sebagai sekte kultivator pedang pertama sejak zaman dahulu. Kultivator pedang terkenal dunia akbar Xuan Huang hampir semuanya berasal dari Sekte Pedang Abadi. Dan puluhan ribu tahun yang lalu, Sekte Pedang Abadi adalah kekuatan pertama di dunia akbar Xuan Huang. Karena saat itu, Sekte Pedang Abadi memiliki seorang master alam tak diketahui, Kaisar Pedang Tingyun. Di pavilion pengakuan ini, terdapat patung Kaisar Pedang Tingyun. Meski kekuatan Sekte Pedang Abadi tidak sebaik dulu, bagaimanapun juga masih ada latar belakangnya. Aula Pedang Abadi. Hanya ada 3 orang di aula. Seorang pria paruhbaya mengenakan jubah cian. Pria paruhbaya memiliki wajah sehalus giok, berambut panjang dengan senyum tipis di wajahnya. Di atas tangan kanannya, seberkas cahaya pedang mengalir di sekitar jari-jarinya. Orang ini adalah ketua Sekte Pedang Abadi, Dasa Jian. Di dunia akbar Xuan Huang, selain peringkat seni bela diri Xuan Huang, ada daftar lain, yaitu peringkat termulia. Orang-orang dalam daftar ini adalah master top dari seluruh dunia akbar Xuan Huang. Raja wilayah utara sebelumnya juga berada di peringkat termulia dan berada di peringkat ke-7. Dan Dasa Jian ini, peringkat ke-5. Tidak jauh di depan pria paruhbaya itu, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam lebar, tangannya disembunyikan di lengan bajunya, dan di punggungnya, dia mengendong pedang besi hitam besar. Di sebelah kanan pria tua itu, berdiri seorang pria muda. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih dan berdiri dengan memeluk pedang. Pemuda ini adalah Gunadi Yue yang menduduki peringkat ke-6 peringkat seni bela diri Xuan Huang. Dasa Jian tiba-tiba tersenyum, aku tidak pernah menyangka Mileye yang muda itu akan menyatakan perang secara langsung terhadap Sekte Pedang Abadi. Berbicara tentang ini, dia memandang Gunadi Yue, sekarang, bagaimana menurutmu? Setelah sedikit merenung, Gunadi Yue berkata, orang ini menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Abadi karena 2 alasan. Pertama, orang di belakang orang ini sangat kuat, dan bisa menyerang kapan saja. Kedua, orang ini mempermainkan kita. Dasa Jian tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Gunadi Yue mengangguk, tidak ada keraguan tentang kekuatan orang di belakangnya, tetapi ada kemungkinan besar bahwa pihak lain tidak dapat mengambil tindakan kapanpun. Justru karena inilah Mileye begitu sombong, karena semakin arogan dia, semakin besar kemungkinan kita akan semakin takut. Selama kita takut, dia akan menang. Apalagi bukan hanya Sekte Pedang Abadi, dia juga begitu arogan dan tak kenal takut sehingga kekuatan lain juga akan takut. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, ini seperti di dunia, semakin kaya orang, semakin rendah hati mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak punya uang atau mereka yang memiliki sedikit uang, akan menunjukkan profil tinggi sebagai gantinya. Pada saat ini, Mileye mungkin berpura-pura sombong untuk menakuti orang. Dasa Jian memandang Gunadi Yue,
Menurutmu mengapa orang di belakangnya tidak bisa menembak? Gunadi Yue dengan lembut berkata, orang itu muncul 2 kali. Pertama kali, memenggal kepala Marsekal wilayah utara, dan yang kedua memenggal Raja wilayah utara. Dan kedua kali itu, dia muncul sebagai tubuh bayangan, tubuh utama tidak muncul. Sejauh yang aku tahu, alasan mengapa dia muncul adalah karena wilayah utara menggunakan beberapa cara untuk secara aktif mencarinya. Menurut dugaanku, Mileye mungkin tidak memiliki cara untuk menghubungi wanita bergaun polos itu. Dasa Jian bertanya, dari mana kamu tahu? Gunadi Yue berkata, itu hanya tebakan. Dasa Jian terdiam. Pada saat ini, Gunadi Yue tiba-tiba berkata, Ketua Sekte, aku ingin menyampaikan sesuatu. Dasa Jian mengangguk, bicaralah. Gunadi Yue berkata, Sekte Pedang Abadi sebenarnya tidak perlu menjadi musuh dengannya. Pertama, wanita bergaun polos di belakang orang ini setidaknya berada di atas alam tertinggi. Jika master seperti itu membalas dendam terhadap Sekte Pedang Abadi, Sekte Pedang Abadi pasti akan kalah serius, bahkan akan kehilangan status Sekte Pedang Abadi di dunia Akbar Xuan Huang. Bahkan jika ketua sekte mendapatkan harta Mileye, Sekte Pedang Abadi pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Dasa Jian terkekeh, pemikiranmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalaupun Sekte Pedang Abadi mendapatkan harta karun itu, pada akhirnya hanya akan memberikan kemudahan bagi orang lain. Tapi, setelah itu, dia tidak melanjutkan. Setelah beberapa saat, Dasa Jian tiba-tiba berkata, Tetua Skotnan, hari ini, kalian turun dulu. Gunadi Yue dan lelaki tua itu membungkuk sedikit, berbalik dan melangkah mundur. Setelah Gunadi Yue dan lelaki tua itu pergi, seorang wanita tiba-tiba muncul di aula. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dia mengenakan gaun putih, di atasnya bersulam serigala hitam berbaring telentang. Serigala hitam berbaring di tanah, melihat ke depan dengan kedua mata yang galak, bagaikan ingin menelan orang. Cantik. Kecantikan wanita ini tidak bisa dideskripsikan dengan bahasa apapun, baik itu wajah atau tubuhnya, sempurna tanpa kekurangan apapun. Dasa Jian menatap wanita itu tersenyum kecil, lalu menekuk jarinya, sebuah botol giok putih muncul di depan Dasa Jian. Dasa Jian melirik botol batu giok itu, matanya berkilat api, tapi tak lama kemudian, wajahnya berubah, lalu dia menatap wanita itu, Nona Lisa, kenapa pil pengakuan ini hanya setengah? Wanita itu tersenyum dan berkata, setelah masalah selesai, separuh lainnya akan muncul di tanganmu. Dasa Jian memandang wanita itu, Nona Lisa, siapa wanita di belakang Mileye? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah Dasa Jian terdiam lama, dia tiba-tiba mengembalikan botol giok di tangannya kepada wanita itu, Nona Lisa, Sekte Pedang Abadi mengundurkan diri. Wanita itu menatap Dasa Jian tanpa berbicara. Dasa Jian tersenyum dan berkata, aku ingin menerobos, tetapi jika itu merugikan seluruh Sekte Pedang Abadi, aku lebih suka tidak melakukan terobosan ini. Wanita itu terkekeh, tidak lebih dari 10 pil pengakuan di dunia Akbar Xuan Huang ini. Tanpa pil ini, Ketua Sekte Pedang, bahkan jika Anda seorang jenius, tidak akan mampu menembus alam pengakuan. Dasa Jian terdiam. Wanita itu berkata lagi, Ketua Sekte Pedang harus mengerti perbedaan antara alam tertinggi dan alam pengakuan. Alam pengakuan. Dasa Jian menggelengkan kepalanya, harganya terlalu tinggi. Orang di belakang Mileye, Sekte Pedang Abadi tidak bisa melawannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, harganya. Ketua Sekte Pedang pernah berpikir berapa banyak Sekte Pedang Abadi yang bisa kamu dirikan di masa depan jika kamu mencapai alam pengakuan.
Selain itu, orang-orang di belakang Mileye, kami akan berurusan dengannya, kamu takut apa? Setelah Dasa Jian terdiam sejenak, dia menatap wanita itu, nasib Raja Wilayah Utara. Wanita itu menggelengkan kepalanya, bukannya kami tidak peduli padanya, itu karena dia secara sewenang-wenang menganjurkan untuk menemukan wanita bergaun polos itu, yang akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri. Jika tidak, 10 Mileye juga tidak dapat melawannya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Dasa Jian, Ketua Sekte Pedang, ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk mencapai alam pengakuan. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak mau, kami tidak akan memaksanya. Dasa Jian menatap wanita itu, Nona Lisa, kenapa kalian tidak menemukannya sendiri? Nona Lisa tertawa, target kami adalah orang di belakangnya. Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan kalian, sangat mungkin untuk membunuh Mileye dengan kejam. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Dasa Jian, kalian takut padanya. Nona Lisa tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Lisa, seberapa jauh wanita itu telah mencapai alamnya? Nona Lisa menggelengkan kepalanya, untuk saat ini, setidaknya di atas alam pengakuan. Setelah hening sejenak, Dasa Jian bertanya, mengapa bukan alam tak diketahui? Nona Lisa berkata sambil tersenyum, jika alam tak diketahui, lawan bisa menghancurkan seluruh dunia Akbar Suan Huang dengan satu pedang, tetapi lawan tidak melakukan itu, mengapa? Tentu saja, dia takut dengan beberapa keberadaan dunia Akbar Suan Huang. Apalagi jika Master Alam tak diketahui muncul dalam di 4 dimensi, kita tidak mungkin tidak tahu, dan tidak mungkin orang-orang tua itu tidak tahu tentang dia, kan? Dasa Jian memandang wanita itu, Nona Lisa, aku selalu bertanya-tanya, apa gunanya harta karun itu? Nona Lisa tertawa, kamu bisa menggunakan benda ini untuk memasuki 5 dimensi. Masuk 5 dimensi. Dasa Jian berbisik, ternyata. Bahkan, dia sudah menebak sesuatu, jika bukan karena godaan ini, orang-orang ini pasti tidak ingin memprovokasi master seperti wanita bergaun polos. Memasuki 5 dimensi, godaannya terlalu besar. Terutama beberapa orang yang telah mencapai kemacetan, orang-orang ini mungkin telah mencapai akhir di 4 dimensi, jika mereka ingin melangkah lebih jauh, hanya ke dalam 5 dimensi. Sederhananya, 5 dimensi adalah harapan mereka. Nona Lisa tiba-tiba berkata, Ketua Sekte Pedang sudah memikirkannya. Dasa Jian memandang Nona Lisa, aku butuh pil pengakuan yang utuh. Nona Lisa menatap Dasa Jian, boleh. Saat suara itu terdengar, dia menjentikkan jarinya, dan satu botol giok putih mendarat di depan Dasa Jian. Dasa Jian meletakkan botol giok putih, lalu melihat ke kanan, sampaikan perintahku, nyatakan perang terhadap wilayah utara. Nona Lisa tersenyum dan berbalik untuk pergi. Sekte Pedang Abadi menyatakan perang terhadap wilayah utara. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia Akbar Suan Huang mendidih. Mileye baru saja memasuki wilayah utara, dan bisa dikatakan kekuatannya baru bangkit. Sedangkan Sekte Pedang Abadi ini adalah pasukan veteran dunia Akbar Suan Huang. Sekarang kedua kekuatan ini secara terbuka menyatakan perang satu sama lain, yang berarti bahwa dunia Akbar Suan Huang tak akan tenang lagi. Beberapa pasukan lain di dunia Akbar Suan Huang sangat senang, karena akhirnya seseorang memimpin untuk mengganggu Mileye. Setelah Raja Wilayah Utara dihancurkan, secara alami ada banyak orang dan kekuatan yang mengingini wilayah-wilayah utara, tetapi karena Mileye mengambil alih wilayah utara, orang-orang ini harus menyerahkan wilayah utara yang besar dan gemuk. Tapi untuk orang luar seperti Mileye,
pasukan lokal seperti Dunia Akbar Xuan Huang tidak mengakuinya dan tidak akan pernah menerimanya, tetapi mereka tidak berani memprovokasi dengan mudah. Lagi pula, Mileye membantai wilayah utara, dan dia juga merekrut tentara wilayah utara. Dan kini, Sekte Pedang Abadi mulai melakukan sesuatu pada Mileye. Kekuatan Mileye dan orang di belakangnya akan segera diketahui. Wilayah utara, kota Tianjiang. Pada hari ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di luar kota Tianjiang dengan pedang besar di punggungnya. Orang tua itu melihat ke gerbang kota Tianjiang, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang besar di belakangnya dan membantingnya ke depan. Bang! Energi pedang seperti banjir menuju kejauhan itu pun menyapu, dan dalam sekejap, gerbang kota terbuka, dan energi pedang ini tidak berhenti. Itu membawa kekuatan yang kuat yang menyapu kota dan langsung menuju ke tempat Mileye berada. Bersambung.